ilmu-ilmu yang diberikan ini itu barangkali sudah banyak pemahaman nih sampaikan tahu bagaimana sebenarnya ilmu tasawuf dan dia sebab kemudian dalam kitab Tasawuf dulu itu ilmu tasawuf ini merupakan roh daripada sekalian. Kalau tidak ada ilmu tasawuf maka ilmu lain tidak ada roh. Namanya ilmu fikih, ilmu tauhid kalam tidak punya roh. Ilmu ada bayan bagi atau ilmu keduniawian dan tamati atau ilmu administrasi pemerintah, ya, semua ilmu kembang di dunia ini kalau tidak ada tasawuf berarti tidak ada. Kenapa? Karena ilmu tasawuf ini berkaitan dengan makrifat, berkaitan mencintai Allah, mencintai Rasul, dan kemudian melihat terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Apapun pekerjaan, kalau tidak didasarkan pada mencintai Allah dan Rasul, jadi pekerjaan itu sia-sia. Sebenarnya kita kawin, untuk apa anda kawin? Karena cinta Allah. Maknanya dari yang kita kawin ini supaya kita dengan dia dapat mendekati dia. Kita membuat rumah, tidak dasar makrifat Allah, mencintai Allah Rasul, terlihat keberadaan Allah Rasul, maka disiapkan. Jadi apapun pekerjaan yang kita lakukan, ini dasarnya mencintai Allah. Sesuai dengan ucapan Allah tasawuf, ilahi anta maksudi, engkau yang aku maksud, kerajaanmu. Saya berjualan dari duit, ilahi anta maksudi. Supaya saya jadi saya dapat dokter. Mereka dia, ilahi anta maksudi. Maka orang-orang yang paham tasawuf itu martabatnya di bawah, kedudukan makamnya ini di bawah. Maknanya begitu katakan lagi dalam kitab dari kemuliaannya dan juga kemudahannya itu diberikan kepada ulama di bawah. Jadi makanya dengan demikian saya juga bagaimana di dalam biografi saya juga mengajar dan fikih mahali, lainnya fikih Datul Usul dan kita lain. Tapi saya melihat bahwa ilmu yang paling mulia pada sebelum saya artinya mengkhidmatkan ini, saya hanya dikenal di pondok paling saya dikenal di lapangan. Tapi waktu saya ataupun saya mencintai ilmu ini,
Tengganu, dari Kelantan, dari Melaka. Tidak untuk jumpa, juga kembali. Mereka naik pesawat kembali ke mereka. Namun itu mereka melihat ingin mengambil kesempatan. Saya bertanya kepada mereka, mengapa mereka jauh datang? Kami datang mendapatkan nur dari Allah. Jadi ini kesangkaan mereka seperti itu. Apa nur? Saya tak tahu caranya. Itu nur. Nur Allah, nur Rasul. Nur makrifat. Jadi supaya kami mengharapkan limpahan nur supaya kami dapat. Jadi begitu mereka mengejar. Karena mereka tahu bahwa makrifat itu, bagaimana Rasulullah mengatakan syariatu akwal. Syariat itu kataku, tarikat itu amalanku, hakikat itu kelakuan hatiku. Bagaimana aku mendekati Allah, mencintai Allah. Makrifat itu adalah rasul modal. Kalau kita sudah dapat bermakrifat, berarti kita sudah punya modal. Artinya sudah mempunyai kemana-mana aja kita tidak ragu-ragu lagi dan kita dapat apa yang kita hadapi. Mana kita pergi, kita disenangi. Mana kita pergi, kita dihormati. Jadi inilah tujuan saya sebenarnya, baik kepada ulama-ulama daya, ulama-ulama yang ada di Aceh, supaya mereka mendapatkan apa yang saya dapat. Kalau Anda lihat, saya benar-benar mengatakan di Jakarta, ini mau mengadakan seminar di Gorontalo, undangan juga ada di Malaysia, dari mantan dubes Malaysia di Al-Ha, untuk mengadakan seminar dunia. Saya rasa tidak ada ulama-ulama yang ada di Aceh seperti itu. Mereka memerlukan. Jadi saya menginginkan, saya tahu bahwa Aceh ini berjaya karena masa pemahaman sufi, pemahaman tasawuf, pemahaman sufi itu berkembang. Pada masanya Sultan Iskandar Muda, pada masanya Sultanah Safiyuddin, ada Syekh Usufi, ada Syekh Sultan. Jadi pada masa itu mereka Aceh dikenal oleh dunia bahwa negara Islam yang kelima dikenal adalah Aceh pada masa Sultan untuk dunia. Tapi kalau sekarang Aceh di mana? Mana letaknya Aceh? Aceh mereka itu lalai membuat fitnah, membuat perpecahan, membuat satu permusuhan, terjadi pembunuhan. Kalau saja kita dari DI, menjadi apa ini baru ini, ada gang-gang, ada pertempuran pembunuhan. Jadi kita saling sama-sama itu. Karena pemahaman sufi telah hilang dari dada. Jadi tasawuf dengan sufi itu beda. Kalau tasawuf kita dapat dengan tasawuf itu berakhlak baik, menghilangkan sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Kita tidak ada dengki, kita tidak ada buruk sangka, kita tidak ada permusuhan. Kita dapat meluaskan akhlak kita kepada makhluk dengan tasawuf. Kita tidak sombong, kita tawadhu, hati kita rendah. Kita dapat melihat hak-hak orang, kelebihan orang, melupakan hak-hak kita, kelebihan kita. Itu dengan tasawuf, bisa berakhlak. Kemudian dengan sufi lain lagi dengan tasawuf. Kalau sufi mereka itu tidak terpisah-pisah, dia senantiasa bersama Allah. Dia melihat kemuliaan itu ada pada Allah, kekayaan itu ada pada Allah. Dia merasa dirinya hina, dia merasa dirinya lemah,
Dari apa? Jadi semuanya itu datang dari Allah. Dia tidak berpisah. Itu dikatakan sufi. Sufi maknanya bersih, bersih daripada berpisah dari Allah. Jadi itu adalah ajaran-ajaran daripada wali-wali. Jadi saya hendak mengharapkan supaya generasi-generasi muda ini yang muda-muda mereka tahu. Ya. Kalau Anda tidak tahu mengamalkan ya. Jadi di dalam kitab Anda dikatakan ammah baidas. Bahasa apa itu ammah baidas itu bahasa Farsi. Mati sia-sia hidup. Kalau tidak Anda tahu ilmu kesufian dan mengamalkan ilmu kesufian, Anda sia-sia. Itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Kalau ada punya harta banyak, punya pangkat tinggi, tapi itu sia-sia. Bahkan masa itu akan berpisah, ya. Tidak kekal itu semua. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Karim itu ma indallah ma baqiya indallah khairun mimma yajma'un. Apa yang amal saleh yang kamu lakukan yang kita lebih baik daripada apa yang kamu lakukan kamu dari memperhatikan ini. Baqiyatullah khairun lakum in kuntum mu'minin. Baqiyatullah khairun lakum. Barang yang dikekalkan oleh Allah. Iman kita ini dikekalkan oleh iman yang kamil, amal yang saleh. Baqiyatullah khairul lakum, itu lebih baik bagimu daripada harta benda, daripada pangkat, kedudukan. Itu kamu jika adalah kamu tahu. Pada hadirin hadirat sekalian, waktu dihadang di Aceh Timur oleh Kiai dan Muji di Sibinong, dia menangis. Kenapa dia menangis? Begitunya sayang aku kepada orang Aceh, kepada orang Aceh Timur, tetapi mereka itu ya, maksudnya membenci dan menuduh. Saya sebenarnya sangat sayang kepada Anda. Saya membuat kajian ketasawufan ini sudah 16 tahun yang lalu. Bukan baru ini, 16 tahun yang lalu. Ya, pada waktu itu saya datang ke sini, saya menyampaikan ilmu ketasawufan. Berpindah-pindah. Seperti orang berjualan kaki lima, datang polisi diusir lagi, datang polisi diusir lagi, pindah lagi. Datang ke sini dulu, ke kampung-kampung Kemiri lah, Matai, mana ya? Jadi berpindah-pindah. Dan tidak siapa yang mau menerima. Jadi saya datang ke sini, walaupun dalam keadaan pada masa itu pergolakan ya, antara orang gunung, orang gunung ya, dengan RI, Rangga, itu di jalan-jalan itu terjadi itu, letusan begini, letusan. Tapi saya jalan terus malam. Itu diadakan di Banda Aceh ini, mobil-mobil pada masa itu tidak banyak yang keluar, cuma beberapa buah. Tapi kami datang dalam masjid. Jadi bukan perjuangan yang mudah untuk dapat diterima. Jadi barulah ini baru berkembang baik. Inilah hanya beberapa tahun. Apalagi dengan kebijakan daripada Badan Umat dengan Deputi sudah bisa berzikir dan SDB di masjid raya. Ini luar biasa. Sebelumnya mari ada yang kadang-kadang ditahan, ada kadang-kadang dimata-matai, ada segala macam. Memang sejarah yang kesupian itu seperti itu.
Jadi bukan mudah untuk yang menyampaikan untuk dapat menerima. Para hadirin hadirat, maka ilmu kesukaan itu, yaitu ilmu hakikat. Ilmu kesukaan itu ilmu. Jadi kalau ilmu tasawuf itu ilmu hakikat, sekedar untuk memperbaiki akhlak, hati kita berjalan kepada Allah. Tapi kalau ilmu sufi untuk terlihat sifat-sifat kebagusan, sifat-sifat kehebatan Allah di dalam hati, sehingga dapat melupakan lainnya. Jadi waktu kita salat, sembahyang, untuk hati kita kepada Allah, kita khusyuk, maka ibadah kita bertambah. Bagaimana Allah berfirman, "Al mu'minun alladzina hum fi shalatihim wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Sembahyang, hati kita lalai, teringat kemana-mana, kita dikatakan lebih bagus tidak sembahyang daripada sembahyang. Nah, ini banyak hadis mengatakan malam yatimu ruku'uhu wa sujuduhu wa khusyu'uhu, siapa yang tidak dapat menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyuknya, makanya sembahyangnya sama seperti kain buruk, dilipat-lipat oleh malaikat lalu dilemparkan neraka yang salah. Jadi untuk mendapatkan untuk hati adalah dengan ilmu tasawuf. Dua rakaat orang yang zahid sembahyang lebih bagus jadi ribu rakaat. Makna zahid tidak tersangkut dia dengan dunia, tidak tersangkut waktu dia sembahyang, tidak tersangkut hatinya pada anak keluarga dan lainnya. Hanya dia dapat menyangkutkan hatinya kepada Allah Subhanahu. Kalau dia orang sufi berkali bilang 2 rakaat dia sembahyang itu beribu-ribu bukan ribu-ribu rakaat, lebih baik, lebih banyak. Tapi kita hanya tahu di dalam bidang syariat banyak pahala orang yang sembahyang berjamaah. Yang banyak pahala sembahyang orang, berarti Allah berikan 27 derajat kelebihan kalau tidak berjamaah. Ini yang tahu. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf bukan banyak pahala orang berjamaah, itu ya juga kita juga berjamaah, tapi banyak pahala orang yang zuhud dan orang yang jadi inilah tujuan sebenarnya. Sebab saya telah merasakan apa kemanisan daripada ilmu filsafat dan sufi. Jadi kadang-kadang saya juga masa kecil kemana-mana, saya datang, saya ditandu semalam, saya ditandu di Melayu, ditandu ke Osong-Osong. Dan tadi bersama dengan Ibu Bupati dan juga Kapolres Desa Jaya. Kalau Desa Jaya juga Bupati menandu saya. Saya ada apalagi tandu di masjid saya begitu. Jadi itu semua adalah karena apa? Karena ilmu yang saya khidmatkan ini. Jadi saya mengharapkan kepada anda semua, saya akan mencari generasi muda pengganti saya. Nah, saya sudah tua, mungkin saya tahu, mungkin tidak lama lagi meninggalkan dunia ini. Jadi saya pergi ke Aceh, di siapa yang saya pergi ke Manado, di siapa pengganti saya, saya pergi ke Jakarta, gitu, pergi Malaysia. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai agak tumbuh dan paham seperti Aceh, adanya Teguh Syukri, Teguh Tamarus, ya, dan berapa lagi sungguh-sungguh seperti Usung Rizal, ya, supaya nantinya dapat menyambung perjuangannya. Cuma yang belum nampak lagi, biaya ada di Segli, biaya di Segli ada pengganti Abu ada. Yang dapat meneruskan ilmu Abu di Segli ada lagi. Ya, ya.
dan tapi dia di Gunung Hakikat. Jadi barangkali demikian sajalah dulu karena ilmu dan pengetahuan ini sudah dibacakan, sudah disampaikan oleh Ibu Fikri dan dan sekarang kita akan lagi beribadah atau wajib untuk menghadapkan kedua hati kita ini kepada Allah, pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya yang lain ini maksudnya dapat kita lupakan dan supaya kita lalu Allah, supaya kita maksud Allah.